Ayahku adalah dewa perang. Bab 87. Qi Tianshan bisa dikatakan licik seperti rubah dan berpengalaman seperti iblis. Meskipun hatinya masih sedikit gemetar, setidaknya dia sempurna di permukaan. Ketika dia melihat wajah bingung Shen Feixue sekarang dan tidak tahu mengapa dia begitu beruntung, dia menjadi lebih berani dan hanya berpura-pura menjadi orang lain. Dia merasa memiliki kualifikasi untuk berpura-pura berbohong. Bagaimanapun, saya berencana meminta Qi Kunlun memberinya semua daftar seragam. Jika kamu tidak percaya, saudaramu tidak akan memberikannya kepadamu, dan hal terburuk yang bisa dia lakukan adalah tidak meminta apapun dan menguntitmu. Pada saat itu, hal yang tidak benar itu menjadi kenyataan. Shen Chang dan Su Yufeng berdiri untuk mengirimnya pergi dengan ketakutan. Mereka melihat punggung Qi Tianshan dengan sedikit kekaguman. Tianshan, sampai jumpa. Jangan ambil hati bajingan itu. Dalam 2 hari terakhir, kami akan membujuk Feixue dan memintanya untuk mengirim Guan Qianjun pergi. Feixue pasti akan menjadi laki-lakimu. Feixue, kenapa kamu berdiri di sana? Cepat dan kirimkan ke Tianshan bersama-sama. Apakah kamu masih tidak percaya bahwa Tianshan memberimu perintah? Dia bercanda sejak awal, dia adalah bangsawanmu. Shen Feixue mengerutkan kening, tiba-tiba memikirkan yang dikatakan Tuan Ye terakhir. Orang mulia Nona Shen telah muncul, semuanya akan baik-baik saja. Mungkinkah orang mulia yang Yehua bicarakan adalah Qi Tianshan? Dia tidak ingin mempercayainya, tetapi semua tanda menunjukkan bahwa dialah satu-satunya yang memiliki kualifikasi dan tujuan untuk menjadi orang yang mulia ini. Setelah Shen Chang dan Su Yufeng menyuruh Qi Tianshan pergi, mereka langsung menjadi marah dan meminta Shen Feixue segera mengusir Guan Qianjun. Jika tidak, semua orang pasti akan terluka dan mereka tidak akan bisa mendapatkan perintah. Melihat orang tuanya bersikap agresif, Shen Feixue merasa jijik, dan berkata dengan dingin, "Ayah, Ibu. Jangan lupa, mobil mewah yang kamu kendarai sekarang, serta mobil mewah lainnya, semuanya diperoleh oleh Qianjun. Berkendaralah, apakah kamu tidak takut tidak akan bisa mengemudi tanpa mobil mewah?" Pasangan tua itu sedikit tidak tahu malu. Itu bukan urusannya. Ding Bufanlah yang secara tidak sengaja menghancurkan mobilmu dan memberikan kompensasi setelah hati nuraninya mengetahuinya. Bahkan jika itu ada hubungannya dengan orang bernama Guan, lalu kenapa? Bukankah kita pantas mendapatkannya? Mobil milikmu hancur karena dia. Dia telah tinggal di rumah kami selama hampir setengah bulan dan belum membayar makanan. Shen Feixue tetap diam. Bukannya orang tuaku tidak bisa membantah, tapi mereka menganggap hal itu tidak perlu. Dia sekarang mengkhawatirkan Guan Qianjun. Mengapa dia begitu sombong sekarang? Bahkan jika Qi Kunlun membantunya, dia pasti tidak akan menyinggung perasaan saudaranya demi dia. Temukan kesempatan untuk membujuknya dan biarkan dia menundukkan kepalanya pada saat yang seharusnya. Sedangkan untuk makan malam Qijia 3 hari kemudian, Guan Qianjun sama sekali tidak diizinkan pergi, dia bahkan tidak mau pergi. "Hei, kenapa kamu tidak memperlihatkan wajah asli jelek pria itu? Aku memandangnya dengan sangat menjijikkan." Di jalan, sebuah skuter melaju perlahan. Guan Qianjun mengemudikannya sambil membawa Qian-Qian. Bayi kecil yang lucu itu berdiri di depan, kedua tangan kecilnya mengepal erat, wajah kecilnya penuh kekesalan. Guan Qianjun tersenyum tipis, "Qian-Qian, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Jika Anda ingin menamparkan seseorang, menurutmu apakah lebih menyakitkan menamparnya dekat-dekat wajahnya, atau menariknya jauh-jauh dan membuangnya?" "Bang!" bentak. Guan Qianjun meringis kesakitan. Setelah bayi kecil yang lucu itu bereksperimen dengan kaki tebal ayahnya yang mengenakan celana pantai, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Nah, yang mana yang menyakitimu?" "Guan Qianjun, ini." "Guan Qianjun, tarik telapak tanganmu jauh-jauh. Jika kamu memukulku lagi, sakit." Bayi kecil yang lucu itu mengangguk puas, Itu jawabanku. Lalu aku mengerti, Kamu ingin pelurunya terbang sebentar dulu, jadi lebih sakit, kan?" Guan Qianjun melihat 2 bekas telapak tangan yang sangat jelas di kakinya dan diam-diam memberikan 32 suka. "Dia memang putri dewa perang tertinggiku." Ujung lainnya. Di pinggiran barat kota, hanya 2 atau 3 kilometer dari jalan lingkar, terdapat kediaman lama keluarga Shen. Ia layak menjadi salah satu dari 7 keluarga besar di kota Yunhai, meski tidak sebaik dulu, ia tetap sangat agung. Rumahnya menempati lahan yang sangat luas, luasnya puluhan ribu meter persegi. Rumahnya sederhana dan tebal, dengan ukiran naga dan lukisan burung phoenix, penuh cita rasa klasik. Ada juga taman depan dan belakang tempat kicauan burung dan wangi bunga.
Sen Sanwei dan istrinya tinggal di rumah tua, mereka biasanya memiliki lebih dari selusin pelayan untuk melayani mereka, dan mereka hidup seperti tuan tanah. Kamar tidur kedua juga menempati sebuah bangunan kecil di sini, dan tata letaknya cukup indah. Namun, mereka biasanya tidak tinggal di sini. Ada beberapa rumah besar dan rumah besar di luar, jadi lebih baik tinggal di tempat lain. Setidaknya gratis. Dafang awalnya punya tempat di sini, tetapi karena Sen Chang ditipu lebih dari 10 juta oleh kelompok penipu multinasional 15 tahun yang lalu, lelaki tua itu mengusirnya dengan marah. Sebenarnya di sini agak membingungkan. 15 tahun yang lalu, perusahaan Yunsang hampir mencapai puncaknya, lebih dari 10 juta tidaklah terlalu banyak, dan Sen Chang adalah darah daging Sen Sanwei. Sangat menyedihkan bahwa mereka tidak hanya kehilangan lebih dari 10 juta, tetapi mereka juga menjadikan keluarga Sen sebagai bahan tertawaan lautan awan. Tuan Sen sangat mencintai wajah, jadi wajar saja dia harus menyingkirkannya. Tapi, konon teman sekamar kedua Sen Rong merencanakan sesuatu. Di taman belakang, Sen Sanwei sedang berbaring di kursi santai, minum teh dan merokok dengan nyaman. Ada juga dua gadis cantik, satu di belakang yang lain, masing-masing mengusap bahu dan meremas pahanya. Sen Rong dan beberapa eksekutif perusahaan melaporkan pekerjaan terbarunya. Sen Sanwei suka mendengarkan laporan dari bawahannya di tamannya, rasanya lebih enak daripada duduk di kantor mewahnya di perusahaan, dia benar-benar merasakan nikmatnya mendominasi segalanya. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu, melambaikan tangannya dan menyela laporan seorang eksekutif senior, dan kemudian bertanya kepada Sen Rong apa yang terjadi di perjamuan Tianzuan tadi malam dan apakah kedua anak itu telah menerima perintah. Sen Rong berkata sambil tersenyum, "Ayah, jangan khawatir. Putra dan putri saya sama-sama elit. Terlebih lagi, jika mereka bekerja sama, mereka pasti akan berhasil. Saya meminta mereka datang ke sini untuk melapor kepada Anda. Hampir sampai." Sen Sanwei sangat senang, Oke. Tampaknya posisi direktur bisnis adalah milik Fei Chen. Fei Hua, inilah waktunya untuk memberinya lebih banyak tanggung jawab, tergantung pada kesediaannya. Kalau tidak, saya yang akan menjadi wakil direktur keuangan dulu, dan ketika saya sudah lebih dewasa, saya bisa menjadi direktur. Kalau tidak, pindahkan saja saya langsung ke posisi direktur hubungan masyarakat. Sen Rong memutar matanya dan berkata dengan cepat, saya pikir lebih baik biarkan Fei Hua melanjutkan studinya di Departemen Keuangan. Bagaimanapun, dia telah menjadi manajer keuangan selama hampir 3 tahun, jadi dia tidak bisa menyerah di tengah jalan. Keuangan adalah tempat yang paling menguntungkan. Tuan tanah kedua mendapat banyak uang karena berbagai upaya menutup-nutupi Sen Fei Hua. Meskipun direktur humas juga merupakan pekerjaan yang gemuk dan dapat menghasilkan banyak uang, namun masih tertinggal jauh dibandingkan dengan bidang keuangan. Sen Sanwei mengangguk, sebenarnya, menurutku Fei Hua lebih cocok menjadi direktur hubungan masyarakat. Itu melengkapi kakaknya sebagai direktur bisnis. Dia bisa menjalin semua koneksi dan memperluas perkembangan perusahaan. Itu adalah pidato yang panjang, yang mana membuat semua orang di sekitarnya merasa pusing, tidur, gemetar. Tiba-tiba, kelopak mata Sen Rong yang hendak menutup tiba-tiba terbuka. Dia berteriak gembira, ayah, cucumu yang baik ada di sini. Sen Sanwei tiba-tiba berdiri tegak, berbalik untuk melihat dengan penuh semangat, dan kemudian melambai, ayo, mari kita bicara dengan kakek tentang tadi malam. Bagaimana kamu hadir jamuan makannya dan berapa pesanan yang kamu dapat? Haha, aku bahkan tidak bertanya apakah kamu bisa mendapatkan pesanannya. Apa yang ayahmu katakan tadi benar, akan segera berhasil, jadi yang penting jumlahnya, semakin banyak semakin meriah. Kedua saudara laki-laki dan perempuan dari kamar kedua keluarga Sen datang dengan sedikit rasa malu di wajah mereka. Bab 88. Terutama Sen Fei Hua, wajahnya masih bengkak dan rongga matanya membiru. Saya dipukuli dengan sangat parah tadi malam sehingga saya ingin menangis hanya dengan memikirkannya. Sen Rong mengerutkan kening dan memarahi, apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Cepat dan katakan. Tadi malam dia pergi minum dengan sekelompok kakak laki-laki. Saat itu sudah lewat jam 3 dan dia tidak punya waktu untuk bertanya anak-anaknya tentang partisipasi mereka dalam resepsi. Sen Fei Chen menggigil dan segera tertawa. Tentu saja ini sangat bagus. Kami bertengkar sengit dengan Guo Zong, manajer pembelian Tianzuan. Dia bahkan memberi kami surat undangan ke area utama. Dia telah menjamin setidaknya 30 juta yuan dalam bisnis. Saudari, benarkah? Dia dengan cepat menoleh dan mengedipkan mata pada Sen Fei Hua. Faktanya,
Kedua kakak beradik itu sudah membicarakan rencana licik mereka ketika mereka datang ke sini, lagi pula mereka masih punya waktu, jadi mereka memutuskan untuk mengambil makanan dari mulut harimau. Shen Feihua segera mengangguk, tersenyum begitu keras hingga matanya hampir berubah menjadi rambut. Kakek, jangan khawatir, kami berada di tangan yang tepat. Pada dasarnya kami sudah menyelesaikannya. Kami sudah mendapat surat kesepakatannya. Kami tinggal menunggu Departemen Hukum menyelesaikan kontraknya pada hari Senin, lalu kita bisa pergi ke Tianzuan untuk menandatanganinya. Gelombang pertama, 30 juta. Kamu presiden juga berjanji bahwa bisnis seragam Tianzuan akan menjadi milik kita mulai sekarang. Tiba-tiba, mata Shen Sanwei berbinar, apa? Tuan Ye menjaminnya. Apakah Tuan Ye benar-benar menjaminnya secara pribadi? Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda hanya menemukan manajer pembelian? Shen Feihua membocorkan rahasia, wajahnya berubah, dan hatinya sakit. Itu memang Tuan Ye. Masalahnya bukan dia yang menandatangani surat perjanjian dengan bos super itu, tapi Shen Feixue sialan. Mendengar kata-katanya, Shen Feichen juga merasakan jantungnya berdebar kencang. Shen Feihua dengan cepat memasang wajah serius, tentu saja Tuan Ye, pasti Tuan Ye. Manajer Guolah yang memperkenalkan kami. Begitu Tuan Ye melihat saya tidak tahu betapa bahagianya dia, dan dia meraih tanganku dan tidak mau melepaskannya. Manajer Guo bahkan cemburu. Hehe. Shen Sanwei tertawa keras, oke. Hebat. Feihua, kamu memang cucu perempuanku yang baik. Kamu sangat cakap dan memiliki kecerdasan yang cemerlang. Masa depan. Saya pasti akan melatih Anda dengan baik. Manajer pembelian itu bahkan tidak sebagus salah satu bulu kaki Tuan Ye. Biarkan dia cemburu dan jangan khawatir. Peluk saja paha Tuan Ye. Apakah kamu mengerti? Shen Feihua berkata dengan patuh. Mengangguk, ya. Kakek, jangan khawatir, cucu perempuan saya tahu bagaimana melakukannya. Shen Sanwei memandangnya dengan hati-hati dan tiba-tiba mengerutkan kening, ada apa dengan wajahmu? Itu sepertinya ada yang memukulmu. Apa yang terjadi? Jantung Shen Feihua berdetak kencang. Meski dia berusaha sekuat tenaga menyembunyikannya dengan riasan dan riasan, tetap saja terlihat. Dia memutar matanya dan segera berkata, oh. Kakek, itu bukan manajer Guo yang cemburu. Melihat Tuan Ye begitu baik padaku dan berkata dia ingin menyerahkan semua bisnisnya kepadaku, dia sangat marah. Lalu aku memeluk paha Tuan Ye dan tentu saja mengabaikannya. Seperti sifat manusia, dia menjadi semakin marah dan menamparku beberapa kali di belakang punggungku. Itu sangat menyakitkan bagiku, Dia menutupi wajahnya dan benar-benar menangis. Tapi hatiku sangat bahagia, Bibi, aku pintar sekali. Shen Sanwei mendengus marah, manajer pembelian itu sangat bodoh. Apakah Anda tidak takut cucu perempuan saya yang manis akan mengajukan keluhan kepada Tuan Ye dan memecatnya? Beraninya dia memukul cucu saya ketika Tuan Ye menyukainya. Anda benar-benar tidak memiliki penglihatan. Sesuatu. Temukan kesempatan untuk berbicara dengan Tuan Ye dan pecat dia. Ini, saya akan memberi Anda kartu berisi 200.000 yuan. Anda dapat menggunakannya untuk membeli suplemen yang lesat. Dia menyerahkannya kepada Shen dengan ramah. Feihua mengeluarkan kartu bank, dan kemudian tertawa, saya tahu bahwa jika keluarga besar berhasil, itu akan gagal, apakah itu ayah atau anak perempuan. Tidak mungkin. 15 tahun yang lalu, seorang pria peramal memberitahu saya bahwa semua orang di Dafang dan saya sedang berkonflik satu sama lain, jadi dia mengusir mereka. Oleh karena itu, jika Shen Feixue dapat diandalkan, bahkan babi pun akan memanjat pohon. Ketika dia mengatakan ini, Shen Rong ada ekspresi aneh di wajahnya, dan dia terlihat sangat bangga, tapi dia berpura-pura membujuk ayahnya agar tidak mempercayai perkataan kekuatan dan dewa aneh ini. Orang tua itu melambaikan tangannya dengan dingin dan berkata dengan arogan, apa yang harus saya percayai dan apa yang tidak boleh saya percayai. Apakah saya masih membutuhkan Anda untuk mengajari saya? Dia memandang Shen Feihua, menunjukkan senyum ramah, dan dengan hati-hati menjelaskan kontraknya. Setengah jam. Dengan susah payah, Shen Feichen dan Shen Feihua mengundurkan diri dengan keringat dingin. Shen Rong mengikuti mereka berdua, dengan senyuman di wajahnya, tapi segera menjadi dingin. Dia berkata dengan tenang, kakekmu terlalu bingung untuk menyadarinya, tapi aku menyadarinya. Apa yang terjadi? Apakah ini tidak berjalan dengan baik? Menghadapi ayah mereka yang telah memperhatikan petunjuk tersebut, kedua saudara laki-laki dan perempuan itu tidak berani menyembunyikannya, jadi mereka segera menceritakan kisah tadi malam. Ceritakan apa yang terjadi,
dan berbicara buruk tentang Shen Feixue dengan tambahan hinaan. Wanita jalang ini benar-benar pandai membangun jalan papan secara diam-diam. Aku tidak tahu metode apa yang dia gunakan, tapi dia benar-benar berhubungan dengan Tuan Ye dan membuatnya terpesona. Pukuli dia. Saya ingin mencakar wajahnya hingga berkeping-keping dengan kait besi. Teriak Shen Feihua dengan kepahitan dan kebencian. Jantung Shen Rong tiba-tiba naik ke tenggorokannya, dan matanya lebih lebar dari lonceng, menunjukkan kemarahan. Jadi, apa yang baru saja kamu katakan kepada orang tua itu adalah omong kosong. Bukan saja kamu tidak mendapat 1 sen pun dari tagihan itu, tapi Shen Feixue mendapatkannya. Mengerikan. Tidak apa-apa membiarkan dia menjadi direktur bisnis. Jika kamu menipu orang tua itu, dia akan membunuhmu. Aku telah dirugikan olehmu. Shen Feichen berkata, Ayah, jangan khawatir, kami telah menemukan cara yang baik. Sejak Shen Feixue, dia jika kamu berani merayu Cencang secara diam-diam, kami akan mengambil makanan dari mulut harimau. Dia bergumam dengan suara rendah. Setelah mendengarkan, Shen Rong merasa tidak yakin, dan akhirnya bertanya, apakah ini terlalu berisiko? Akankah dia benar-benar patuh? Ini tidak akan menimbulkan masalah, kan? Shen Feichen tertawa muram, bagaimana bisa? Ini sangat aman. Shen Rong mengangguk dan mengerutkan kening, tetapi bahkan jika kita berhasil, kita hanya bisa mendapatkan 30 juta kontrak ini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Senyuman Shen Feichen menjadi lebih menyeramkan. Seperti hantu. Metode datang dari orang-orang. Ayah, jangan khawatir. Saya punya banyak cara untuk menghadapi gadis bau seperti itu. Jika saya tidak membuatnya patuh, apakah saya layak menjadi putra Anda? Shen Rong tertawa keras, oke. Putraku pasti lebih baik dari tuannya. Di sebelahnya, Shen Feihua mengertakkan gigi bawahnya, jika Anda ingin menghukum Shen Feixue sampai mati, maka kami akan menghukum Guan Qianjun. Sial, kami telah menghukum kuku-kuku bau itu. Saya tidak berani mengambil nafas. Beberapa kali dia mendapat perintah, tapi kami merampoknya, beraninya kamu mengeluh. Seseorang bernama Guan datang ke sini, dan punggungnya sangat keras. Aku akan membunuh mereka. Shen Feixue awalnya ingin kembali ke perusahaan pada sore hari, tetapi dia menerima telepon dari meja depan, mengatakan bahwa dia telah menerima dokumen penting darinya dan perlu datang untuk menandatanganinya segera. Dia hanya bisa berkendara dengan 1 mobil. Saat mengemudi, ia juga berpikir untuk menjual setidaknya 8 mobil mewah untuk mendapatkan uang bagi Guan Qianjun untuk berbisnis. Tiba-tiba, sebuah sepeda motor muncul di hadapannya. Pengendara sepeda motor itu adalah seorang lelaki tua berusia 60-an atau 70-an, dengan mata yang sangat licik, diam-diam dia menoleh ke belakang sambil memutar. Shen Feixue dengan cepat menginjak rem, tetapi dengan panik, dia malah menginjak pedal gas. Ledakan. Guliang menjerit sedih, dan bagian depan mobil menghantamnya dengan keras. Tiba-tiba, lelaki tua itu tertabrak dan mobilnya terbang sejauh 7 atau 8 meter, dan dia terjatuh dengan keras ke tanah. Kepalanya berdarah, pusing, dan tulangnya seperti patah. Dia hampir menangis. Naskahnya tidak seharusnya seperti ini. Saya cukup berhati-hati dan melihat momen yang tepat untuk mendekatinya. Bagaimana saya bisa terkena pukulan yang begitu parah? Berbalik untuk melihat, saya tiba-tiba merasa diberkati dan tercerahkan. Brengsek. Sopir wanita. Bersambung.